Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Monaco Grand Prix. Akhirnya kita kembali ke track legendaris ini. Yang dimana legendaris di sini memiliki dua arti, yaitu pertama karena emang track ini sudah dipakai untuk ajang balapan dari zaman kakek nenek kita mungkin masih kecil atau udah remaja ya. Dan yang kedua karena dari zaman itu track ini sudah dijadikan acara pawai juga. Apaan nih? Tapi ya gitu, karena di sini susah banget mau nyalip. Jadi expect balapan di sini tuh mau selegend apapun tracknya ya pasti bakal bosen karena susah nyalip ya kan. Kecuali ada drama-drama pit stop, blunder strategi atau cuaca aduk-aduk, ya balapan di sini ya udah bakal gitu-gitu aja kan. Tapi ya kalau lu menang di sini bakal menjadi spesial banget karena Monaco Grand Prix merupakan salah satu track untuk Triple Crown ya. Triple Crown itu menang di Monaco, IndyCar, dan 24 Hour Le Mans. Kira-kira gitulah. Dan seperti biasa gue adain voting. Kalian mau gue bahas Monaco tahun berapa, dan banyak dari kalian ingin gue bahas Monaco Grand Prix 2004. Nah, ada apa dengan Monaco Grand Prix 2004? Musim 2004 dikenal sebagai musim di mana Michael Schumacher dan Ferrari lagi dominan-dominannya dengan mobil legendarisnya F2004. Dan menuju Monaco Grand Prix, beliau sudah berhasil sikat 5 balapan pertama. Edan gak tuh? Kangen gak tifosi? Mau kayak gini lagi? Sabar, tunggu aja karena proses Ferrari untuk kembali ke era Renaissance sudah bener. Alah, kita udah nunggu 15 tahun lebih nih bang, masa nunggu lagi? Ya siapa suruh gue ganti tim prinsipal, manajemennya buruk. Lah, iya juga ya. Makanya percayalah sama Babe Fred dan nikmati aja prosesnya. Tenang, slow. Tapi yang dapat pole di sini ialah Jarno Trulli di Renault. Disusul oleh Jenson Button di Hondanya, dan Fernando Alonso di Renault kedua berada di P3. Nah, saat start, ya udah top 4 aman-aman aja kecuali Jenson harus merelakan P2-nya ke Fernando Alonso, tapi rekan timnya, Takuma Sato, mampu melakukan start yang baik dari posisi ke-8 ke posisi ke-4. Tapi ya percuma karena beberapa lap kemudian malah ngebul mesinnya. Dan karena asapnya gede, Giancarlo Fisichella nabrak dengan David Coulthard, di mana dua-duanya mampu selamat dan aman. Untung aja lah ya. Dan Takuma Sato pun juga aman-aman aja, dan safety car pun keluar sampai pada lap ke-8. Di titik ini, dua Renault, Jarno Trulli dan Fernando Alonso berduel untuk posisi pertama, diikuti oleh Jenson Button di posisi ketiga. Jarno mampu mencetak fast lap 3 kali secara berturut-turut, namun gap ke Nando cuma sejauh 1,2 detik aja. Nggak gede-gede banget gapnya walaupun fast lap 3 kali berturut-turut. Pembalap papan atas mulai pit pada lap 18, sementara Michael pit pada lap 26. Kimi lalu DNF karena masalah mekanikal pada lap 28. Nah ini dia nih, Kimi di zaman McLaren tuh emang terkenal banget ngeri karena pace itu ngeri banget ya. Ngeri karena doi itu emang sekencang itu ya kan. Dan ngeri kedua ya karena mobilnya pasti dengan situasi apapun bisa aja ngebul. Sangat meresahkan. Dan Nando mencoba untuk menyalip Ralph yang berada di posisi 11 di bagian outside tunnel ya. Namun crash. Nando pun ngamuk-ngamuk juga soal insiden ini dan ngekritik Ralph habis-habisan setelah balapan ya. Dan kejadian ini memicu safety car lagi untuk keluar. Dan semua pembalap papan atas kecuali Michael Schumacher dan Juan Pablo Montoya pit. Saat mengikuti safety car, Michael mengunci ban depan kirinya di tunnel sebagai upaya untuk menghasilkan panas pada rem dan bannya sebelum restart. Juan Pablo Montoya tepat di belakangnya bergerak dalam berusaha menghindari untuk menyundul Michael Schumacher. Namun akhirnya tidak ada ruang antara mobil Michael dan pembatas untuk mobil Juan Pablo Montoya, dan dia memotong ban depan kiri Juan Pablo Montoya dengan ban belakang kanannya, spin ke samping dan menabrak pembatas. Kecelakaan ini mengakhiri harapan Michael Schumacher untuk meraih kemenangan ke-6 berturut-turut dan musim yang sempurna. Setelah diselidiki, stewards menolak menyalahkan salah satu pengemudi. Ya sebenarnya jujur aja ya, crashnya cukup aneh, tapi dia benar-benar memantapkan Jarno Trulli untuk akhirnya meraih kemenangan di F1. Apalagi di track Monaco. Tapi ingat, di Monaco walaupun seketat itu tracknya dan sesulit untuk menyalip, apapun bisa terjadi. Setelah itu Jarno, Jenson, dan Rubens berada di top 3 dan mereka berduel untuk kemenangan di Monaco Grand Prix ini. Namun Rubens harus pit 22 lap menuju akhir dan rejoin lagi ke track tapi terlalu jauh untuk menantang top 2. Sehingga Jarno dan Jenson akan berduel habis-habisan untuk kemenangan pertama mereka di F1. Di Monaco pula ya kan, tempat yang bagus tentunya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, di Monaco nyalip itu susah banget dan Jarno hanya perlu menjaga mobil bersih aja dan tidak mengalami drama-drama akhir di balapan untuk memenangkan balapan ini.
Dan itulah yang dia lakukan, dan akhirnya dia meraih kemenangan pertama dan ternyata juga merupakan satu-satunya kemenangan dia di F1. Dan di Monaco juga, yang dimana menjadi lebih spesial untuk memenangkan balapan F1 pertama lalu di Monaco, trek legendaris ini. Jensen finish di posisi kedua, dan Rubens melengkapi podium dengan posisi ketiga. Balapan yang penuh dengan crash-crash aneh sebenarnya, tapi ada satu momen aneh dan lucu lagi di balapan ini. Jadi, Jaguar saat itu menggunakan special livery untuk nge-promote film Ocean's 12 dengan nge-feature logo film di airbox dan front nose merah mobil. Dan nose mobil itu juga nge-feature berlian atau diamond milik brand Steinmetz senilai 300.000 US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 4,8 M ya. Dan itu lumayan mahal ya saat itu ya, di tahun-tahun itu. Keren kan? Keren sih bang, cuman nggak lucu tahu kalau misal nanti udah ditaruh di nose tapi malah crash pula ya kan. Well, ya itu yang terjadi. Christian Klein crash di low hairpin pada lap 1 dan ketika personel Jaguar ke sana, ternyata diamondnya hilang. Waduh, udah nilainya tinggi, kena crash, hilang pula ya kan? Apa nggak dimaki-maki itu Jaguar sama Christian Klein ya kan? Di sini mungkin yang ada di pikiran Jaguar mah bukan cost untuk memperbaiki mobilnya lagi, tapi loss mereka karena berlian sekelas 300.000 US dollar hilang begitu aja. Lu so asik. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Siap-siap aja lah ya pawai week minggu ini. Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah dan jujur aja ini kepala gue masih sakit, gak tau kenapa ya. Ya semoga aja besok kita mendingan ya. Dan ya, istirahat dulu dan ya seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.